Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 361-365. Setelah mendengar ada orang yang membuat keributan di barnya dan bersikeras ingin menemuinya, Fata sedikit marah. Selama beberapa tahun ini di kota Ithaka tidak ada orang yang berani menantangnya seperti ini, bahkan para keluarga seni bela diri terkemuka pun tidak berani. Fata bergegas membawa orang menuju bar, dan di sisi lain Dev sedang duduk menunggu di kursi dengan sombong. Dia menggosok cincin pusaka naga di tangannya dengan lembut. Alasan Dev meminta naga bermata satu untuk memanggil Master Geng Fata adalah karena dia ingat kata-kata Yansen yang mengatakan mungkin kota Ithaka juga memiliki cabang kuil naga langit. Dan mengenai apakah itu Geng Fata atau bukan, Dev juga tidak tahu. Oleh karena itu dia ingin bertemu dengan Fata. Kalau Geng Fata merupakan salah satu pintu dari kuil naga langit, maka kedepannya dia akan jarang mendapatkan masalah di kota Ithaka. Setelah setengah jam berlalu, pintu akhirnya terbuka. Seorang wanita berwajah halus dengan rambut disanggul dan mengenakan jubah prajurit berjalan masuk. Di belakang wanita itu ada 2 orang yang mengikutinya. 2 orang itu memancarkan aura petarung yang kuat dan mereka berdua jauh lebih kuat dibandingkan dengan Paolo si mata satu. Master, Paolo yang melihat Fata sudah tiba bergegas menyambutnya. Fata melihat kekacauan yang terjadi di bar, lalu para satpam yang tergeletak di lantai, kemarahannya seketika meningkat. Paolo, siapa yang mau bertemu denganku? Fata bertanya dengan tajam. Saya. Dev perlahan bangkit berdiri, dan saat melihat Fata untuk pertama kalinya, Dev merasa sedikit heran. Dia tidak menyangka Fata ternyata begitu cantik. Dev mengira seorang wanita yang bisa bertarung pasti jelek. Siapa kamu? Punya dendam apa dengan geng Fata? Meskipun Fata sedang marah saat ini, tapi dia tetap mengontrol dirinya dan tidak langsung main tangan, melainkan bertanya kepada Dev terlebih dulu. Kita tidak punya dendam apapun. Dev menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu membuat onar di barku? Fata mengernyitkan keningnya. Pada saat itu Paolo sudah berkeringat dingin. Dia takut kalau Dev akan menceritakan kejadian sebenarnya. Kalau seperti itu, dia pasti akan dihukum. Tapi Dev tidak mengatakan apapun. Dia sengaja memperlihatkan cincin pusaka naga di hadapan Fata, dan matanya diam-diam melirik ekspresi Fata. Dan saat Fata melihat cincin pusaka naga yang ada di tangan Dev, dia langsung tercengang. Kedua matanya melebar dan ada cahaya yang melintas di matanya. Namun cahaya itu sirna dengan cepat dan Fata membenahi ekspresinya seperti semula. Meskipun perubahan ekspresi itu sangat cepat, tapi Dev tetap menangkapnya, dan Dev merasa senang dalam hati lalu merasa lega. Keluar kalian semua, jaga semua pintu masuk dan keluar dengan ketat. Tanpa perintah dariku, tidak ada orang yang boleh masuk. Fata memerintah dengan keras. Meskipun para bawahannya ragu, tapi karena ini perintah dari Master, mereka tentu tidak berani membantah, dan segera membawa belasan satpam yang tergeletak di atas lantai keluar, dan menjaga seluruh pintu keluar masuk dengan ketat. Dan saat di dalam bar hanya tersisa Dev dan Fata, Fata seketika berlutut dengan satu kakinya dan berkata dengan ekspresi bersemangat, saya Fata, Master Geng Fata, memberi hormat kepada penguasa kuil naga langit. Karena Dev sudah tahu sejak awal, jadi dia tidak merasa heran dan hanya tersenyum, bangunlah. Fata bangkit berdiri dan menunggu instruksi Dev dengan wajah penuh hormat. Tidak perlu begitu formal, duduklah. Dev melambaikan tangannya pada Fata. Fata duduk di hadapan Dev, dan Dev sendiri menuangkan segelas anggur untuk Fata. Penguasa, entah hal apa yang tiba-tiba membawamu datang ke kota Ithaka dan mengunjungi geng Fata? Fata bertanya dengan kebingungan. Kedatanganku ke kota Ithaka karena ada orang yang memaksaku, dan saya datang mencarimu hanya karena iseng. Tidak disangka geng Fata benar-benar merupakan salah satu pintu masuk kuil naga langit. Apa kamu tahu pintu masuk kuil naga langit yang lainnya terlihat seperti apa? Dev bertanya pada Fata. Fata menggelengkan kepalanya. Penguasa, kuil naga langit memiliki total 13 cabang sebagai pintu masuk. Hanya saja sesama cabang kami tidak pernah saling berhubungan. Oleh karena itu kami juga tidak saling mengenal. Lantas penguasa lama tidak memberitahukan padamu? Saat mengingat Ryu, Dev hanya terdiam. Ryu yang berada di dalam penjara selalu mengajarinya berlatih setiap hari. Kalau tidak berlatih dia hanya minum alkohol dan tidur. Entah dari mana pria tua itu mendapatkan alkohol, bahkan dia meminum setiap hari. Dan pada akhirnya dia menyerahkan cincin pusaka naga kepadanya dan tidak memberitahukan kepada Dev cincin apa itu, dan di mana cabang pintu masuk itu. Kalau bukan karena bertemu dengan Yansen, Dev bahkan tidak tahu kalau cincin itu adalah cincin pusaka naga. Jangan dibahas lagi, Dev menghela nafas. Hanya saja sekarang saya sudah menemukan 2 pintu masuk. Yang satu adalah geng Fata milik kalian, lalu yang satu lagi adalah Yayasan Nusantara yang ada di kota Surau. Penguasa,
Maksud Anda adalah ketua mafia di kota Surau, Jansen? Fata sedikit kaget. Benar, itu dia. Dev menganggukkan kepalanya. Ternyata Jansen dan saya sama, benar-benar tidak menyangka. Fata sedikit kaget dan tersenyum lalu bertanya pada Dev, penguasa, Anda mengatakan kalau Anda dipaksa datang ke kota Ithaka, apakah Anda mendapatkan masalah? Saya menghabisi keluarga Wibowo, sekarang keluarga Cangga berkata kalau mereka akan membunuh seluruh keluargaku, jadi demi keselamatan keluargaku, saya datang ke kota Ithaka. Dev menjelaskan dengan tenang dan tersenyum. Nama penguasa adalah Dev. Fata tiba-tiba meninggikan suaranya dan terlihat sangat kaget. Kenapa, kamu juga mengenalku? Dev bertanya dengan bingung setelah melihat ekspresi Fata. Tentu saja, nama penguasa sudah menyebar ke seluruh keluarga kalangan atas kota Ithaka. Hampir tidak ada orang yang tidak tahu. Bahkan saat pertemuan aliansi seni bela diri, keluarga Cangga telah berkali-kali berkata dengan maksud tersirat, agar semua keluarga membantu mereka keluarga Cangga untuk menangkapmu, lalu keluarga Cangga juga tidak mengizinkan siapapun ikut campur dalam seluruh bisnis keluarga Wibowo. Namun semua perkataan keluarga Cangga selalu saya anggap seperti kentut, saya akan melakukan apa yang saya mau, untuk apa saya harus berada di sekitar keluarga Cangga. Saya juga sudah diam-diam mengutus seseorang untuk mengambil alih properti keluarga Wibowo, lalu saya juga sudah mengatakan kalau kami geng Fata sudah bertemu dengan penguasa, siapapun tidak boleh membantu keluarga Cangga, keluarga Wibowo itu memang pantas dibinasakan, itu karma mereka. Tidak disangka, semua ini dilakukan oleh penguasa, saya malah selalu berpikiran ingin bertemu dengan pahlawan muda itu, sekarang akhirnya sudah bertemu, namun penguasa tidak perlu khawatir, selama geng Fata masih ada, kami tidak akan membiarkan keluarga Cangga menyentuhmu sedikitpun, paling kami dan keluarga Cangga bertarung hingga mati, siapa yang menang atau kalah juga belum bisa dipastikan. Fata menatap Dev dan dia menjadi semakin bergejolak saat bicara. Melihat Fata yang memuji dirinya, Dev merasa tidak enak hati lalu tersenyum. Kalau saya memerlukan bantuan geng Fata, saya pasti akan menghubungimu, sekarang identitasku masih belum boleh diungkapkan. Oleh karena itu saat berada di luar cukup panggil saya Tuan Dev saja. Baik, Fata mengangguk, dan setelah berbincang dengan Fata, Dev bersiap pulang, kalau tidak Eli pasti akan sangat khawatir. Dan saat Dev dan Fata berjalan keluar dari bar, orang-orang di sekitar yang sudah dijaga ketat oleh anggota geng Fata langsung berkerumun. Saat melihat Fata keluar, Paolo bergegas menghampiri, Master, Anda tidak apa-apa? Minggir. Fata mendorong Paolo lalu berkata dengan penuh hormat kepada Dev, Tuan Dev, silahkan. Dev mengangguk kecil dan berjalan keluar dari bar, melihat Fata yang bersikap hormat kepada Dev. Semua orang tercengang, terutama Paolo si mata satu, dagunya bahkan sudah hampir lepas. Seluruh anggota geng Fata, dengarkan perintah. Fata tiba-tiba berteriak, brak-brak. Seluruh anggota geng Fata berlutut dengan satu kaki dan bersiap menerima perintah. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang harus mematuhi perintah Tuan Dev, dan siapa saja yang berani melanggar perintah akan dieksekusi. Siap laksanakan, seluruh anggota geng Fata berkata serempak. Paolo seketika gemetaran, dia terkejut dan hampir mengompol. Setelah berdiri dengan gemetaran, Paolo tidak berani menatap Dev sama sekali. Dev tersenyum kecil, dia menepuk pundak Paolo, dan pergi tanpa mengatakan apapun. Di rumah Eli, pada saat itu Eli sedang menonton televisi dengan bosan, dia menyemprotkan sedikit parfum di dalam rumah, dan memikirkan akan tinggal bersama dengan Dev. Hati Eli masih sedikit kalut. Tok tok tok, tiba-tiba suara pintu diketuk terdengar. Eli mengira Dev sudah pulang jadi dia berdiri dan bergumam, Evan anak ini juga tidak mengantarkanmu sampai ke dalam, kalau saya tidak di rumah bagaimana kamu bisa masuk? Eli berkata sambil membuka pintu rumah, namun saat pintu terbuka, terlihat dua orang pria yang mengenakan setelan jas berdiri di luar dengan wajahnya yang datar. Melihat Eli membuka pintu, salah satu pria itu berkata, kamu Nona Eli kan? Benar, Eli mengangguk, kami dari keluarga Cangga, Tuan Besar kami mengundang kamu ke sana. Pria itu berkata dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menangkap Eli, sama sekali tidak terlihat sedang mengundang. Eli terkejut dan melangkah mundur dengan cepat, lalu hendak menutup pintu. Namun sudah terlambat, dua pria itu sudah menerobos masuk. Kalian ini sedang masuk tanpa izin tahu? Saya ini anggota Majelis Perlindungan Hukum. Wajah Eli terlihat muram, dan menceramahi dua pria itu. Namun dua pria itu sama sekali tidak takut dan langsung main tangan terhadap Eli. Eli kembali mengelak, dan meraih pergelangan tangan salah satu pria itu, dia menggunakan kekuatannya dan melompat, dan melayangkan tendangannya ke arah pria satu lagi. Namun Eli yang baru melayangkan tendangannya langsung dicengkram pergelangan kakinya oleh pria itu, tubuh Eli kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh. Seketika dua orang pria itu menahan bahu Eli dari kanan dan kirinya, lalu mengangkat Eli, dan membuat Eli tidak bisa bergerak. Lepaskan saya, dasar bajingan, lepaskan saya. Eli berusaha melawan, namun sia-sia. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan dua orang pria itu terlalu besar, dia sama sekali bukan lawan mereka. Nona Eli, kamu harus patuh, kami tidak akan menyakitimu, tapi kalau kamu berusaha melawan, kami juga tidak akan segan-segan. Salah satu pria itu berkata dengan tatapan dingin. Melihat tatapan pria itu Eli kaget dan terdiam, dan dengan pasrah membiarkan dua pria itu membawanya keluar.
Namun baru sampai di depan pintu, mereka bertemu dengan Dave yang baru pulang dari bar. Dave, Ellie yang melihat Dave langsung berteriak. Dave tercengang, dan melirik dua pria itu sekilas. Dua pria itu juga bertukar pandang dan salah satu di antara mereka tiba-tiba melayangkan tendangan ke arah Dave. Hati-hati, mereka utusan keluarga Changga. Ellie memperingatkan Dave, dan saat pria lainnya yang menahan Ellie melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan memukuli bagian belakang kepala Ellie dan membuat Ellie pingsan. Seketika, dua orang pria itu menerjang ke arah Dave bersamaan. Tatapan Dave menjadi dingin dan langsung menyambut mereka. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih pergelangan tangan dua pria itu, dan kedua pria itu seketika terhenti. Dua orang pria itu menunjukkan ketakutan. Meskipun mereka berdua tidak termasuk ahli bela diri di keluarga Changga, tapi kalau mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka bahkan bisa bertarung dengan ahli kekuatan batin. Tapi menghadapi Dave, kedua orang itu langsung dikendalikan dan hal ini membuat kedua pria itu sangat kaget. Craig, tanpa keraguan dan belas kasihan, Dave langsung mematahkan pergelangan tangan kedua pria itu. Teriakan melengking terdengar dari mulut keduanya, dan mereka langsung berkeringat dingin. "Kenapa kalian menangkap Ellie?" Dave bertanya kepada dua pria itu. "Kamu tidak tahu?" Dua pria itu serempak menggelengkan kepalanya. Dave tiba-tiba mengangkat kakinya dan langsung menendang lutut kedua pria itu. Seketika kaki mereka berdua bengkok dengan aneh, dan semuanya patah. Teriakan menyedihkan kembali terdengar, namun kali ini Dave tidak menanyakan apapun. Dia melanjutkan aksinya dan mematahkan seluruh kaki dan tangan kedua pria itu, dan langsung membuat mereka berdua cacat. Melihat dua orang yang tersungkur di tanah dengan wajah penuh kesakitan, Dave berkata dengan dingin, "Kenapa kalian menangkap Ellie?" Itu perintah dari Tuan Besar kami," katanya dia ingin mendapatkan informasi keberadaanmu dari mulut Nona Ellie. Dua orang itu tidak tahan lagi dan berkata jujur. Dave mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka keluarga Changga begitu arogan hingga pada tahap ini, seolah tidak peduli dengan status Ellie sebagai detektif dari Majelis Perlindungan Hukum. Dia melirik Ellie yang pingsan, dan tatapan mata Dave mengeluarkan keinginan membunuh. Dia menggendong Ellie dengan pelan lalu membaringkannya di sofa. Setelah itu Dave meraih salah satu pria itu ke bawah, dan melemparkannya ke dalam bagasi mobil lalu melaju menuju kediaman keluarga Changga. Pada saat itu kediaman keluarga Changga masih terang benderang. Di salah satu kamar di kediaman keluarga Changga, terdengar raungan dari dua remaja. Raungan itu seperti berasal dari jurang neraka, dan ada suara tawa yang berasal dari kamar yang sama. Dua orang pengawal keluarga Changga berjaga di depan pintu, dan saat mendengar raungan dari dalam kamar mereka semua bergidik ngeri dan merinding. "Menurutmu, Master Vanir yang kelihatan begitu baik dan rendah hati kenapa bisa punya kebiasaan sesat seperti itu?" Salah seorang pengawal keluarga Changga tidak bisa menahan diri. Pengawal lainnya segera menunjukkan isyarat agar dia diam, dan melihat sekelilingnya dengan hati-hati. "Kamu bosan hidup ya? Kalau Tuan Besar mendengarnya hati-hati seluruh keluargamu dibunuh." Perkataan itu membuat pengawal tadi kaget dan langsung terdiam. Hanya saja tidak lama kemudian, suara raungan dari dalam kamar berhenti, dan tidak terdengar pergerakan apapun lagi. "Pengawal, bawa keluar." Suara Master Vanir terdengar dari dalam kamar. Dua orang pengawal itu bergegas masuk, dan saat mereka melihat mayat kedua gadis itu, mereka seketika menarik nafas. Melihat dua orang gadis itu telanjang, dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan memar, adegan itu begitu mengerikan, mereka dipukuli hingga tidak terlihat seperti manusia lagi. Dua pengawal itu bahkan tidak berani melihat, dan bergegas membawa keluar mayat dua gadis itu. Dan baru berjalan melewati pintu, mereka bertemu dengan pengurus rumah yang sedang berjalan ke arah mereka dan mengernyitkan keningnya saat melihat mayat kedua gadis itu. Dia berpesan kepada kedua pengawal, "Cari tempat untuk menguburnya, masalah hari ini jangan beritahu siapapun, atau nyawa kalian akan menjadi gantinya." "Baik," dua pengawal itu mengangguk dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Pengurus rumah, Adi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan masuk ke dalam kamar Master Vanir. Pada saat itu Master Vanir sedang berbaring di atas sofa, wajahnya terlihat sangat puas, dan sebatang rokok berada di mulutnya terlihat tidak nyaman. "Master Vanir, bahan obat untuk membuat pil obat sudah disiapkan, entah kapan Master Vanir bisa membuatnya?" Adi bertanya dengan hati-hati. "Letakkan saja." Master Vanir masih berbaring di atas sofa dan tidak bergerak. Dia mengibaskan tangannya. "Bagaimana dengan bahan obat yang disiapkan untuk Lembah Palem?" "Kami sudah berusaha menyiapkannya dengan cepat, mungkin 2 hari lagi semuanya sudah disiapkan. Tuan Besar sudah berpesan, sampai saatnya dia akan mengutus seseorang untuk mengantarkan Master Vanir ke Lembah Palem." Jawab pengurus rumah. "Pergi dan beritahukan kepada Tuan Besarmu, saya akan membuat pil obat di saat bahan obat itu sudah disediakan," kata Master Vanir. "Baik." Pengurus rumah Adi mengangguk, dan meletakkan sebuah tas kain di atas meja. Di dalam tas itu berisi bahan obat berharga yang berusia ratusan tahun lebih, dan itu dipersiapkan untuk membuat pil penambah usia. Setelah Adi keluar, dia bergegas menuju kamar Dodi. Saat itu Dodi sedang menunggu kabar. "Adi, bagaimana? Kapan Master Vanir akan membuat pil obat?" Melihat Adi sudah kembali, Dodi bergegas bertanya. "Tuan Besar," Master Vanir berkata, "setelah bahan obat untuk Lembah Palem disiapkan, dia baru membuat pil obat." Jawab Adi. "Sialan, orang-orang ini benar-benar waspada."
Dodi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, lalu berkata pada Adi, bagaimana persiapan bahan obat? Tuan besar, yang diinginkan oleh Lembah Palem adalah bahan obat yang berusia di atas ratusan tahun, harganya sangat mahal, saya sudah berulang kali bernegosiasi dengan Istana Raja Obat, tapi harganya tidak bisa ditawar lagi, saya khawatir seluruh bahan obat ini akan menelan biaya puluhan triliun. Adi berkata dengan serba salah. Dodi mengernyitkan keningnya, lalu berpikir sejenak, kumpulkan semua dana, lalu jual semua bisnis milik keluarga Wibowo, pastikan untuk menyiapkan bahan obat untuk Lembah Palem. Baik, Adi mengangguk. Dodi berusaha keras demi memperpanjang usianya, uang adalah harta duniawi, kalau sudah habis bisa dicari lagi. Tuan besar, gawat. Saat ini, seorang bawahan berlari terburu-buru. Sudah malam begini masih teriak-teriak, ada apa? Katakan pelan-pelan, Adi menceramahi bawahan itu. Bawahan itu kaget dan gemetaran lalu segera berkata, Tuan besar, 2 orang pengawal kita mati di depan pintu, cepat kalian lihat. Dodi yang mendengarnya seketika marah besar, keluarga Cangga sudah berdiri selama ratusan tahun di kota Ithaka, dan belum pernah ada kejadian seperti ini, ternyata ada orang yang berani membunuh orang keluarga Cangga di depan pintu kediaman keluarga Cangga. Dodi ditemani oleh pengurus rumah bergegas menuju ke depan pintu. Pada saat ini, sudah ada banyak pengawal keluarga Cangga yang mengelilingi pintu, mengawasi pergerakan di sekitar mereka dengan waspada. Saat Dodi tiba dan melihat 2 orang pengawal keluarga Cangga yang terbaring di lantai, kepala keduanya sudah hancur dipukuli, dan identitasnya tidak bisa dikenali lagi, serta kaki dan tangan mereka bengkok dengan aneh, jelas sudah dipatahkan. Adi mengidentifikasi keduanya dengan hati-hati lalu wajahnya menjadi muram, Tuan besar, ini adalah pengawal yang diutus untuk menangkap Eli. Apa? Siapa yang melakukannya? Lantas ini perbuatan Eli? Kemarahan Dodi meningkat, berani membunuh orangnya di depan pintunya sendiri jelas-jelas sedang memprovokasi keluarga Cangga. Tuan besar, kita punya rekaman kamera pengawas, setelah dilihat akan ketahuan. Ayo, pergi ke ruangan pengawas. Dodi memerintah, sesampainya di ruang pengawas, dan melihat monitor, tatapan Dodi dipenuhi dengan kemarahan. Dia melihat sebuah mobil yang berhenti di depan pintu kediaman keluarga Cangga, dan Dev berjalan keluar dari mobil. Setelah turun dia sengaja melirik ke arah kamera pengawas dan menunjukkan seringaiannya. Setelah itu Dev membuka bagasi mobil dan mengangkat 2 pengawal keluarga Cangga keluar, jelas kalau kaki dan tangan keduanya sudah patah. Dev mengangkat pengawal keluarga Cangga, dan berjalan ke bawah kamera pengawas. Setelah menunduk dan melihat sekilas, dia melayangkan pukulannya ke arah kepala pengawal itu. Kepala pengawal itu bagaikan semangka yang dipukuli hingga pecah, darah segar berceceran di mana-mana. Bahkan orang yang ada di belakang monitor yang melihat adegan ini juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ngeri dan merinding. Dev menggunakan cara yang sama dan menghantam kepala pengawal keluarga Cangga yang satu lagi, dan setelah membunuh 2 pengawal keluarga Cangga, Dev membuat gerakan menebas leher di depan kamera pengawas, benar-benar penuh provokasi. Setelah itu Dev melaju pergi dengan mobil, dan mayat kedua pengawal keluarga Cangga ditinggalkan begitu saja di depan pintu kediaman keluarga Cangga. Dodi marah dan meninju monitor dengan keras. Saya pasti akan membunuhnya, pasti akan membunuhnya. Dodi kesal dan hampir menggila, ini sudah jelas sedang memprovokasinya, keluarga Cangga sudah berdiri ratusan tahun dan belum pernah diprovokasi seperti ini.